Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait soal UTS mata pelajaran penganggaran. Dan untuk yang mau lihat soalnya bisa klik link di deskripsi. Oke, dalam soal tersebut saya disuruh untuk menyusun yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, dan ketiga anggaran biaya produksi dari PT MyStyle tahun 2019. Oke, langsung saja ke jawabannya. Yang pertama, anggaran penjualan. Dalam mencari anggaran penjualan, pertama kita cari harga jualnya dulu untuk tahun 2019. Yang dimana dalam soal dikatakan bahwa harga jual di tahun 2019 mengalami kenaikan 20% dibanding tahun 2018. Yang pada tahun 2018 harga jualnya yaitu 250.000. Berarti harga jual di tahun 2019 sama dengan 250.000 dikali 1 plus 20%. Dan hasilnya Rp300.000. Oke, yang kedua, kita membuat tabel perkiraan penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Pertama, kita masukkan dulu semua total penjualan tahun 2016, 2017, dan 2018 yang ada pada soal. Seperti ini. Setelah dimasukkan semua, setelah dimasukkan semua, kita jumlahkan penjualan-penjualannya berdasarkan triwulan-triwulannya, yang dimana itu akan menghasilkan total penjualannya. Dan untuk total penjualan triwulan 1 kita mendapatkan 130.086 unit. Triwulan 2 147.134 unit. Triwulan 3 185.701 unit. Dan yang triwulan 4 250.345 unit. Dengan total seluruhnya 713.261 unit. Setelah kita dapatkan total penjualannya, total penjualan dari 3 tahun tersebut, masing-masing triwulan dan juga totalnya kita bagi 3 semuanya. Karena kita menggunakan data 3 tahun. Oke. Setelah dibagi 3, kita akan mendapatkan perkiraan penjualan untuk tahun 2019 dengan cara menggunakan metode rata-rata. Untuk triwulan 1 kita dapat 43.362 unit. Triwulan 2 49.044,6 unit. Dan triwulan 3 61.900,3 unit. Dan triwulan 4 83.448,3 unit. Dengan total seluruhnya untuk penjualan tahun 2019 yaitu 237.755 unit. Tetapi pada tahun 2019 PT MyStyle membuat pengendalian penjualannya, yang dimana untuk TW1 hanya 15% dari total perkiraan penjualannya. Untuk TW2 20%, TW3 35%, dan TW4 30%. Dan seperti ini perhitungannya, dimana persentasenya kita kalikan dengan total
perkiraan penjualan tahun 2019. Untuk TW1 kita mendapatkan 35.663 unit. Untuk TW2 yang persentasenya 20%, kita mendapatkan 47.551 unit. TW3 83.214 unit dan TW4 71.327 unit. Oke, setelah kita mengetahui perkiraan penjualannya untuk masing-masing triwulan, kita dapat menyusun anggaran penjualannya. Pertama kita hitung anggaran penjualan untuk triwulan satunya, yang dimana kita cari dengan cara penjualannya dikali dengan harga jual yang telah kita cari tadi. Dan untuk triwulan 1 penjualannya 35.663 dari hasil yang ini, dan harga jualnya 300.000 dari yang telah kita cari tadi di sini. Dan hasil yang kita dapatkan dari perkalian penjualan barang dan harga jualnya ya untuk triwulan 1 yaitu 10.698.900.000 rupiah. Untuk triwulan 2 caranya sama seperti di atas, penjualan barang dikali harga jual. Kita mendapatkan untuk triwulan 2 14.265.300.000 rupiah. Triwulan 3 24.964.200.000 rupiah. Dan triwulan 4 21.398.100.000 rupiah. Dari total triwulan tadi kita jumlahkan untuk mendapatkan total anggaran penjualan tahun 2019, dan kita mendapatkan 71.326.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita menyusun anggaran produksi. Langkah pertama yang kita lakukan dalam menyusun anggaran produksi yaitu kita membuat format tabelnya. Dan ini yang telah saya buat formatnya. Untuk ada penjualannya, ada persediaan akhir barang jadi, ada jumlah barang yang dibutuhkan, ada persediaan awal, dan juga jumlah barang jadi yang diproduksi. Dan untuk kolomnya ada kolom triwulan 1, 2, 3, dan 4 beserta totalnya. Setelah kita membuat formatnya, kita masukkan penjualan dari PT MyStyle yang kita ambil dari yang kita ambil dari anggaran penjualan tadi, yang dimana TW1 35.663 unit, TW2 47.551 unit, TW3 83.214 unit, TW4 71.327 unit, dengan total seluruhnya 237.755 unit. Setelah memasukkan penjualan, kita masukkan persediaan akhir barang jadinya, dan juga persediaan awal barang jadinya. Persediaan akhirnya 25.000 kita masukkan ke TW4, dan untuk barang persediaan awalnya kita taruh di triwulan 1 sebesar 35.000. Setelah itu, setelah memasukkan penjualan, persediaan akhir, dan persediaan awal, kita dapat mencari jumlah barang yang dibutuhkan.
dengan cara menambahkan total penjualan dan persediaan akhir barang jadi PT MyStyle. Yang dimana jumlah barang yang dibutuhkan dari penjumlahannya yaitu 262.755 unit. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jumlah barang yang dibutuhkan, kita juga langsung dapat mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada tahun 2019. Dengan cara jumlah barang yang dibutuhkan dikurangkan dengan persediaan awal barang jadi sebesar 35.000 dengan hasil jumlah barang jadi yang diproduksi pada tahun 2019 totalnya 227.755 unit. Setelah kita dapat jumlah barang jadi, total barang jadi yang akan diproduksi, kita membagi 4 totalnya untuk dibagi untuk masing-masing triwulannya karena dalam menyusun anggaran produksi ini kita menggunakan metode stabilisasi produksi yang dimana produksinya itu sama, produksinya untuk setiap triwulannya itu sama, dan kita dapat untuk setiap triwulannya yaitu 56.938,75 unit. Setelah kita sudah mendapatkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada masing-masing triwulan, kita dapat mencari jumlah barang yang akan dibutuhkan untuk triwulan 4 dengan cara menambahkan penjualan pada triwulan 4 dan persediaan akhir pada triwulan 4. Dengan hasil yang kita dapat 96.327 unit. Dan selanjutnya, bila kita sudah mendapatkan jumlah barang yang dibutuhkan di triwulan 4, kita dapat mencari persediaan awal barang jadi untuk triwulan 4 dengan cara 96.327.000 ini dikurangkan dengan 56.938,75 unit dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi triwulan 4. Oke, selanjutnya kita memindahkan persediaan awal barang jadi pada triwulan 4 ke triwulan 3. Karena persediaan akhir barang jadi itu pasti akan menjadi persediaan awal barang jadi di triwulan selanjutnya. Makanya kita tinggal pindahkan dari sini ke sini. Setelah dipindahkan, kita dapat mencari jumlah barang yang dibutuhkannya dengan cara seperti tadi, penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya ini. Lalu kita kurangi dari hasil yang ini, kita kurangi dengan jumlah barang yang akan diproduksi pada triwulan 3, dan kita mendapatkan hasil 65.663,5 untuk persediaan awal barang jadi pada triwulan 3. Dikurangi ya dari yang ini, kurangi ini hasilnya ini. Oke, seperti tadi kita pindahkan dari triwulan 3 dari persediaan awal triwulan 3 ke persediaan akhir triwulan 2.
Lalu kita tambahkan lagi dari penjualan dan persediaan akhir untuk mendapatkan jumlah barang yang dibutuhkan. Lalu jumlah barang yang dibutuhkan kita kurangi dengan jumlah barang yang akan diproduksi untuk mendapatkan persediaan awalnya. Setelah mendapatkan persediaan awal, kita pindahkan lagi ke persediaan akhir TW1. Dan ini adalah hasil anggaran produksi yang telah kita susun tadi. Oke, dan yang terakhir kita menyusun anggaran biaya produksi. Pertama kita menyusun anggaran bahan bakunya. Anggaran bahan baku pertama kita masukkan dulu jumlah produksi barang jadinya dan untuk bahan bakunya terdapat tiga bahan, yaitu kain, benang, dan kancing. Pertama kita masukkan jumlah produksi barang jadinya di masing-masing bahannya, yaitu kain 227.755 unit, benang 227.755 unit, dan kancing juga 227.755 unit. Setelah itu kita memasukkan standar pemakaian bahan baku per unitnya yang kita ambil dari soal. Untuk kain 2, benang 1, dan kancing 7. Setelah itu kita mencari jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi dengan cara kita mengalihkan jumlah produksinya dengan standar pemakaian bahan baku per unitnya. Dan kita dapatkan untuk kain 445.510 unit, benang 227.755 unit, dan kancing senilai 1.594.285 unit. Setelah kita sudah mendapatkan jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi, kita masukkan harga bahan baku per unitnya. Untuk kain harga bahan baku per unitnya 50.000, benang 17.000, dan kancing 20.000. Total. Lalu kita setelah kita sudah mengetahui harga bahan bakunya, kita dapat mencari total biaya bahan baku untuk diproduksi. Untuk kain untuk mencari total biaya bahan bakunya, kita tinggal kalikan jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi dengan harga bahan baku per unitnya. Dimana untuk kain 45, untuk kain ini dikali ini hasilnya 22.775.500 rupiah, dan benang 3.871.835.000, dan kancing 31.885.700.000 rupiah. Lalu kita mendapatkan total biaya bahan baku dari total ini sebesar 58.553.035.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita menyusun anggaran tenaga kerja langsungnya. Untuk anggaran tenaga kerja langsungnya terbagi menjadi 3 departemen. Terbagi menjadi 3 departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Untuk menghitung anggaran tenaga kerjanya, pertama kita memasukkan jumlah produksi untuk masing-masing departemen, yang dimana jumlah produksinya untuk masing-masing departemen sama, yaitu 227.755 unit. Setelah itu kita memasukkan standar jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing departemen. Ini mana untuk departemen pemotongan
kita lihat di soal yaitu 0,4. Untuk departemen penjahitan standar jam tenaga kerjanya 0,5 dan untuk pengemasan 0,6. Setelah kita mengetahui jumlah produksi dan standar jam tenaga kerjanya, kita dapat mencari jumlah jam tenaga kerja langsungnya. Dengan cara kita tinggal mengalihkan jumlah produksi dan standar jam tenaga kerjanya. Untuk departemen pemotongan, jumlah jam tenaga kerja langsungnya 91.102. Untuk penjahitan 113.877,5 dan untuk departemen pengemasan 136.653. Lalu kita masukkan upah per jamnya dari yang kita ambil dari soal 4 untuk pemotongan 4.000, penjahitan 5.500 dan departemen pengemasan 3.500. Nah, setelah kita mengetahui jumlah produksi, standar jam kerja, jumlah jam tenaga kerja dan upah per jamnya, kita dapat mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung masing-masing departemennya dengan cara kita mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya. Di mana untuk departemen pemotongan 91.102 dikali 4.000 hasilnya 364.408.000 rupiah. Untuk departemen penjahitan sama seperti tadi, jumlah jam tenaga kerjanya dikali dengan upah per jamnya dan kita mendapat 626.326.250 rupiah. Dan untuk departemen pengemasan kita dapat 478.285.500 rupiah. Nah, dari anggaran biaya tenaga kerja masing-masing departemen tadi kita jumlahkan untuk mendapatkan total biaya tenaga kerja langsungnya. Yang dimana di sini saya dapatnya 1.469.019.750 rupiah. Oke, selanjutnya kita menyusun anggaran biaya overheadnya. Dan dalam anggaran biaya overhead ini kita membagi dalam 3 departemen juga, departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Oke, kita langsung saja. Pertama kita mencari gaji penyelia pabrik. Gaji penyelia pabrik dikatakan dalam soal memiliki nilai 145 juta dengan dasar alokasinya 25% untuk bagian departemen pemotongan dan sisanya dibagi rata untuk departemen penjahitan dan pengemasan. Oke, langsung saja. Gaji penyelia pabrik 145 juta dikali 25%, hasilnya 36.250.000 rupiah. Dan untuk departemen penjahitan dan pengemasan kita dapat dari sisa dari 145 juta dikurang 36.250.000 terus dibagi 2, hasilnya yaitu masing-masing dapat 54.375.000 rupiah. Pengemasan juga sama 54.375.000 rupiah. Selanjutnya yaitu penyusutan bangunan pabrik. Untuk penyusutan bangunan pabrik dikatakan di soal bahwa nilainya yaitu 55 juta. Dan dasar alokasinya untuk departemen pemotongan dapat 20%, penjahitan 35% dan untuk pengemasan sisanya. Oke, langsung saja kita hitung penyusutan bangunan pabrik departemen pemotongan 55 juta dikali 20%,
hasilnya 11 juta. Dan untuk departemen penjahitan 55 juta dikali 35%. Hasilnya 19.250.000 rupiah. Dari total ini kita cari selisihnya, yang dimana itu merupakan sisa untuk departemen pengemasan. Dari 55 juta dikurang 11 juta dikurang 19.250, sisanya 24.750.000 rupiah untuk departemen pengemasan. Selanjutnya penyusutan mesin. Untuk penyusutannya kita ambil saja dari soal. Penyusutan mesin pemotongan 60 juta, penyusutan mesin penjahitan 120 juta, dan untuk departemen pengemasan 75 juta. Selanjutnya yaitu perawatan mesin. Di sini dikatakan dan untuk perawatan mesin saya sudah membuatkan perhitungannya. Ini perawatan mesin dan ini untuk asuransi pabrik. Untuk departemen pemotongan perawatan mesinnya dicari dengan cara 15 ini dari dasar alokasi, di mana nilai mesin untuk departemen potong kan 15 juta. 15 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta, yaitu nilai perawatan mesinnya. Kita mendapatkan hasil 1.285.714 rupiah untuk departemen pemotongan. Dan untuk asuransinya departemen pemotongan kita cari dengan cara 200 meter dibagi 5.000 meter dikali 15 juta nilai asuransinya. Kita dapat 600.000 rupiah. Untuk departemen penjahitan perawatan mesinnya 1.714.286. Untuk asuransi pabriknya 3 juta. Sedangkan perawatan mesin untuk departemen pengemasan 3 juta dan asuransi pabrik untuk departemen pengemasan 11.400.000. Oke, setelah kita dapat semua, kita tinggal hitung untuk masing-masing biayanya, di mana biaya total biaya untuk departemen pemotongan sebesar 109.135.714 rupiah, yang kita dapat dari total biaya variabel ditambah biaya tetapnya. Begitu juga departemen penjahitan, biaya variabel tambah biaya tetap, totalnya 198.339.286 rupiah. Dan juga terakhir departemen pengemasan, kita dapat total 168.525.000 rupiah. Dari total biaya overhead masing-masing departemen kita totalkan, kita mendapat total biaya overhead pabrik untuk PT MyStyle yaitu 476 juta rupiah. Oke, dan setelah kita sudah mengetahui anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan juga biaya overheadnya, kita dapat menyusun anggaran biaya produksinya. Dan untuk menyusun anggaran biaya produksi, kita tinggal masukkan dari anggaran-anggaran biaya tadi, yang dimana yang total biaya bahan baku tadi senilai 58.553, biaya tenaga kerja 1.469.019.750 rupiah, dan biaya overhead 476 juta.
Dari ketiga anggaran biaya produksi tadi kita totalkan untuk mendapatkan total seluruh biaya produksi. Kita dapatkan 60 miliar 498 juta 54.750 rupiah. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.